Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja di edisi kali ini pada Selasa 5 April 2022 di Ramadan yang ketiga. Semoga kita semangat ya menjalankan ibadah puasa. Tapi kita kembali dalam program Ngopi spesial karena hari ini Tribun Timur kedatangan tamu spesial, juga tamu terhormat. Karena pada hari ini kita ada satu tema spesial yang nantinya kita akan bincang-bincang dan bahas juga bersama beliau. Yang pertama, tema pada hari ini ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mohon maaf, hari ini temanya mengenai pembinaan warga binaan selama bulan Ramadan. Nah, tapi yang datang hari ini mungkin di awal sudah cocok. Ya, ini saya mau memperkenalkan ada Bapak Liberty Sitinjak selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan. Baik, saya mau menyapa beliau dulu karena hari ini sudah bersama saya di studio Tribun Timur. Assalamualaikum, halo, selamat sore Pak Liberty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore juga untuk para Tribuners. Wah, udah disapa duluan nih sama Bapak. Baik, gimana kabarnya nih Pak di sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, semuanya berjalan dalam kondisi baik-baik. Alhamdulillah, aktivitasnya Pak Liberty lancar? Ya, aktivitas kita melakukan tugas kita sebagaimana hari kerja biasa, hanya mungkin dari sudut jam kerjanya dikurangin 1 jam saja. Oke. Ya. Dikurangin ini 1 jam karena apa nih Pak? Karena kita juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, jadi dari mulai pusat sampai ke daerah, khusus kita yang bekerja 5 hari, ada pengurangan waktu 1 jam. Dalam pengertiannya itu kita pulang jam 3 sore, yang biasanya kita pulang jam 4. Jadi pulangnya saja yang dipercepat. Jadi ada durasi percepatan sedikit. Percepatan sedikit, sedikit. Waduh Pak, ngomong-ngomong ini di awal segmen kita sangat excited dan sangat senang sekali bisa bertemu langsung dan berdialog langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, ada Pak Liberty. Senang sekali Pak saya bertemu dengan Anda. Tapi hari ini Pak Liberty di samping mungkin aktivitas yang cukup padat juga mungkin ya, sekalipun ada durasi pulang lebih awal yang tadi Anda sampaikan, hari ini kita sebenarnya mau berbincang sedikit mengenai pembinaan warga binaan selama bulan Ramadan. Mungkin banyak Pak Liberty, Tribuners ataupun warga Kota Makassar di luar sana yang masih awam ataupun juga kurang mengetahui mengenai bagaimana sih pembinaan warga binaan itu selama bulan Ramadan khususnya. Tapi sebelum itu Pak Liberty, Kinan mau tanya juga mengenai mungkin terpilihnya Anda atau pelantikan Anda pada akhir Februari lalu. Bagaimana Pak proses pelantikannya? Ya, saya pikir sesuai dengan kondisi di kementerian kami juga tidak terlalu diberikan secara terang-terangan, baik. Bahwa itu adalah bagian juga dari keputusan pimpinan. Kita diberitahu untuk dilantik dalam rangka mau menjalankan tugas ke daerah. Nah, pada saat pelantikan kita baru tahu. Jadi sangat surprise sekali. Agak unik ya Pak? Ya, memang kebiasaan kita selama ini seperti itu. Jadi begitu kita dipanggil untuk diambil sumpah dan janji, biasanya nanti pada saat pelaksanaan sumpah dan janji, sebelum dilakukan sumpah itu baru diumumkan pos kita di mana. Jadi di situ juga kita baru ketahui ya. Jadi sangat surprise sekali kita kemana ditempatkan pada saat pelantikan. Berarti belum ada info ya terlebih dahulu untuk penempatan juga, ini memang sangat surprise ya Pak? Ya, karena itu kan rahasia pimpinan. Baik. Jadi kita sebagai pelaksana, ya kita begitu dipanggil untuk dilantik, kita hanya menyatakan siap. Oke, jadi untuk Pak Liberty sendiri gimana rasanya? Pertama kali mungkin dilantik dan memegang wilayah Sulawesi Selatan. Saya pikir karena kita ada 33 provinsi, saya pikir kalau sepanjang itu NKRI kan tidak ada masalah juga, ya kan, itu kan kita Indonesia. Selama ini ya kita juga banyak belajar melihat literatur, bagaimana melihat berita ya, bagaimana Sulawesi Selatan secara umum ya. Secara umum kita para pimpinan tinggi di Kementerian Hukum dan HAM itu kita kan sudah juga banyak membaca beberapa dari media ya. Kita juga banyak punya teman juga orang Sulawesi. Jadi saya pikir tidaklah sebuah kendala yang terlalu signifikan. Saya pikir begitu soal Sulawesi.
Tapi untuk Pak Liberty sendiri melihat Sulawesi pertama kali, bahkan mungkin khusus Kota Makassar nih, gimana pandangannya? Saya melihat Makassar ini ya sangat-sangat dinamis sekali. Baik. Saya teringat dulu waktu Medan juga dinamis juga. Oke, sebelumnya di Medan ya? Ya, jadi sangat menurut saya ini kota yang betul-betul dalam kondisi bergeliat. Baik. Walaupun di dalam suasana pandemi COVID itu kita bisa melihat aktivitas masyarakat itu begitu. Ya cukup, saya lihat kontinuitasnya itu cukup, mobilitasnya cukup tinggi. Tinggi ya, betul. Kita lihat juga kadang-kadang walau dengan kondisi COVID, jalan raya juga bisa macet. Jadi saya baru datang dari Jakarta melihat juga posisi macet, Cukup tinggi juga cukup ya. tinggi. Nah, jadi itu saya katakan ya Sulawesi menurut saya mobilitas masyarakatnya cukup cepat juga, cukup tinggi. Jadi dari situ kita bisa melihat berarti walaupun COVID, kondisi perekonomian saya yakin masih tetap bergeliat. Baik, ini jadi salah satu topik yang cukup menarik juga, nanti kita bahas perekonomian dan mobilitas warga Kota Makassar. Tapi sebelum itu Pak Liberty lebih jauh lagi, mungkin banyak nih teman-teman di luar sana yang ingin tahu sebenarnya tupoksi ataupun juga pelaksanaan tugas, perkembangan tugas dari Kemenkumham itu sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Kalau tugas Kementerian Hukum dan HAM itu, kami adalah bagian instansi vertikal yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan HAM di daerah. Baik. Nah, kalau kami itu, Kementerian Hukum dan HAM itu terdiri dari 11 unit eselon 1. Ada di sana misalnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada juga di sana bagian HAM, ada di bidang imigrasi, ada juga di bidang kekayaan intelektual, ada juga di bidang pemasarakatan, ya ada di bidang peraturan perundang-undangan, ada Badan Pengembangan Hukum Nasional. Semuanya itu dilaksanakan oleh Kakanwil di daerah, karena itu adalah bagian tugas daripada Menteri Hukum dan HAM yang harus kita lakukan di daerah. Jadi pekerjaan kita itu memang cukup padat di daerah, cukup padat. Nah, baik Pak Liberty, dengan bagian divisi yang Kinan tadi dengar memang sudah sangat kompleks juga ya, pembagian divisinya sangat banyak. Nah, berarti masing-masing divisi ini memang memiliki fungsional yang cukup tinggi juga mungkin untuk implementasinya kepada masyarakat. Tapi kita akan membahas juga sebenarnya Pak Liberty mengenai binaan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Sebenarnya di bulan suci Ramadan untuk warga binaan sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke substansi pertanyaan tadi, bahwa Kakanwil itu dibantu oleh beberapa kepala divisi. Karena kan tidak mungkin juga dengan pelaksanaan pekerjaan 11 unit eselon 1, tidak mungkin juga Kakanwil mampu melakukan tugas itu. Nah, Kakanwil itu dibantu oleh seorang kepala divisi administrasi. Ini mengurusi khusus kepegawaian, anggaran, ya tentang disiplin perkantoran, ya. Nah, yang divisi yang kedua itu yang disebut divisi pelayanan hukum. Seorang kadip itu nanti akan mengurusi 6 pengampu kegiatan di 6 unit eselon 1. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada hak kekayaan intelektual, ada tentang hak asasi manusia, ada tentang perancangan perundang-undangan. Nah, ini juga bagian yang harus kami lakukan, seperti yang sudah kami lakukan. Baru-baru ini ada di tempat itu yang ada istilah nama di sini saya bertahu SOP, saya orang. Baik-baik. Yang aduh, kita juga nggak tahu nih kayaknya. Masa nggak tahu SOP. Saya orang apa itu? Daerahnya agak ke selatan. Apa ya? Aduh, Tribuners nih boleh mungkin dibantu saya menjawab. Aduh, iya. Pangkep ya, Nah, itu saya orang Pangkep. Kita baru saja melakukan kegiatan di sana, khusus untuk kekayaan intelektual, supaya daerah itu harus benar-benar bisa menggali atau memotivasi penduduk atau masyarakat bagaimana kekayaan intelektual itu kita harus
saya memberikan pemaparan, bukan S1, S2, S3 Iya, baik. yang mempunyai juga kekayaan intelektual. Iya, betul. Masyarakat biasa juga dengan temuan-temuan baru bisa mendaftarkan hasil daripada ciptaannya, kan begitu. Nah, di samping itu tadi apa yang dikatakan tadi, pelaksanaan tugas kementerian itu tadi, tugas pemasyarakatan kita juga melakukannya di sini. Jadi ada yang disebut dengan Kadip Pemasyarakatan, Lapas dan Rutan, Bapas, dan ada juga rumah penyimpanan barang sitaan negara. Nah, ada Kadip Imigrasi, dan itulah saya dibantu 4 kepala divisi untuk menjalankan tugas Menteri Hukum dan HAM di daerah. Jadi kami harus lakukan itu setiap hari di daerah. Berarti kalau kita bahas ini Pak Ali, berarti memang ada kolaborasi yang sangat baik dari 4 divisi yang tadi Anda sampaikan dalam menjalankan setiap program yang ada di setiap daerahnya juga. Nah, kalau untuk warga binaan yang tadi sempat Kinan tanyakan juga, gimana nih perkembangannya Pak? Baik, dari peta yang saya coba lakukan mapping, ya, baik. Kondisi di Provinsi Sulawesi Selatan, kita ada sekarang narapidana jumlahnya 10.560. Kalau saya tidak salah, ini dengan daya tampung cuman sekitar 6.000. Ini ada overcrowded sekitar 40%. Nah, ini adalah bagian yang secara nasional kita itu di overcrowdednya itu di 125%. Salah satu penyumbangnya juga berarti kan Sulawesi Selatan, karena dia kan dari nilainya itu kan dari kapasitas 6.000 diisi 10.500, berarti overcrowdednya 40%. Nah, berbicara tentang narapidana di Sulawesi Selatan itu berdasarkan data yang ada di kami, itu 70% semuanya narkoba. Baik. Nah, itu yang kita lihat bahwa sebagian besar yang di dalam itu adalah kasus-kasus narkoba. Nah, di dalam penanganan kita sekarang ini dengan overcrowded seperti itu, kita memasukin sekarang dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita berharap di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari ketiga. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah pembinaan kepada warga binaan ini? Sudah pasti ini agak berbeda dari hari-hari biasanya. Bahwa sekarang misalnya kalau biasanya sarapan pagi di lapas itu kan jam 8. Nah, sekarang dengan adanya sahur, berarti seluruh petugas kita akan kita kerahkan itu mulai memasak itu harus mulai jam 1 dini hari. Lebih cepat, karena nanti kita persiapkan untuk makan sahur, yang juga langsung nanti dia juga mengikuti sholat berjamaah setelah dia makan sahur itu. Nah, kegiatan-kegiatan setelah itu kita akan datangkan lagi para alim ulama untuk memberikan siraman rohani kepada para warga binaan pemasyarakatan, di mana di dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini seluruh kegiatan itu lebih banyak kita fokuskan ke religi. Karena ini adalah sebuah kesempatan hari baik, bulan baik. Bagaimana setiap insan daripada warga binaan pemasyarakatan itu juga kita mencoba menyentuh dari sudut religi, agar di dalam proses dia menjalani sisa masa pidana, dia semakin temukan diri yang sebenarnya. Perlu merenung, perlu berdiskusi dengan para, misalnya katakan para pembinanya. Lebih dia meresapi sebuah peristiwa yang dia lakukan itu dengan dibantu oleh para, katakanlah dulu, ahli-ahli di bidang agama. Kita harapkan bahwa selama bulan suci Ramadan ini proses kesadaran itu yang ditimbulkan dari sudut pembinaan religi itu bisa kita optimalkan. Karena ini adalah bagian daripada misi, visi dan misi pemasyarakatan itu sendiri. Bagaimana mempersiapkan warga binaan itu sebelum bebas, kita harus isi dia untuk dia bisa nanti bebas itu mampu hidup layak dan diterima masyarakat.
Nah, ini kan terutama di bidang katakanlah ilmu pengetahuannya, religinya, dan keterampilan-keterampilan yang sudah kita siapkan untuk mereka. Karena selama ini, ya kalau kita bicara 10 tahun lalu, itu praktis narapidananya untuk kita siapkan mempunyai keterampilan itu kan sangat terbatas. Ya. Nah sekarang ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan dan kerjasama dengan beberapa pihak, baik stakeholder pemerintah maupun swasta, kegiatan-kegiatan narapidana di dalam itu sekarang ini sudah lebih banyak kita fokuskan bagaimana kita menggali hobi atau selera dia di dalam melakukan aktivitas sehari-hari nantinya di luar. Iya. Jadi tidak ada lagi unsur pemaksaan dia harus kursus yang dia tidak sukai. Karena betul, memang di era sekarang sangat terbuka lebar, kita itu bekerja sama dengan berbagai banyak pihak. Jadi sangat dimungkinkan seperti di beberapa lapas itu sudah ada beberapa napi itu yang bebas itu dengan membawa sertifikat keahlian. Wow. Contoh misalnya kita kerjasama dengan PU, bagaimana PU bisa melatih beberapa orang narapidana khusus dia memasang batu bata. Baik. Dengan standar-standar yang sudah memang ditentukan oleh PU itu sendiri. Nah ada juga di sana dipersiapkan juga karena beda-beda keahlian. Ada yang khusus untuk memelaster. Ini kan terukur semua. Skill juga. Skill betul, itu. Betul. Jadi beberapa narapidana kita yang sudah bebas itu memang sudah mempunyai skill. Dan kita meyakini karena itu adalah bagian yang sudah kita lakukan secara terencana dan terprogram. Dan kita bekerja sama juga dengan institusi yang punya kompetensi di bidang itu. Dengan hasil itu kita harapkan memang dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu di luar. Dan saya pikir sepanjang narapidana atau mantan warga binaan yang kita latih itu mempunyai skill, kita percaya bahwa dia tidak akan melakukan lagi tindak pidana itu. Nah itu adalah bagian bagaimana kita betul-betul berupaya mempersiapkan warga binaan itu untuk tidak menjadi residivis. Baik. Nah, kalau kita lihat Pak Liberty ini kita sangat mendengarkan dengan baik sekali. Tentu saja yang kita lihat Tribuners memang dari program ataupun juga mungkin aktivitas dari warga binaan setiap harinya ini memang apalagi di bulan suci Ramadan sangat teratur sekali. Bahkan tadi saya sangat senang mendengarkan bahwa dari Pak Liberty ini ada penambahan dari segi skill, bahkan religi yang diperbanyakkan juga. Jadi ketika mereka keluar, mereka dapat diterima di masyarakat pasti. Nah, saya mau kembali sedikit Pak Liberty tentang penanganan narapidana khususnya mungkin dalam segi fasilitas. Dalam artian kalau Bapak tadi sempat menyampaikan juga mengenai data jumlah narapidana yang sudah overload. Itu seperti apa Pak sampai saat ini? Baik, jadi di samping itu tadi selama bulan suci Ramadan ini juga di seluruh lapas se-Indonesia termasuk Sulawesi Selatan itu ada yang disebut dengan extra puding. Jadi tidak hanya makanan yang sehari-hari yang dimakan itu, bahwa selama bulan suci Ramadan itu ada anggaran yang tersedia di setiap lapas itu untuk penambahan. Nah, itu yang kita sebut dengan extra puding. Baik. Bagaimana kita melakukan tugas kita sekarang untuk membina daripada warga binaan pemasyarakatan itu? Kalau kita berbicara dari sudut itu, saya mau menyampaikan apa yang menjadi instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ada yang disebut dengan 3+1. Wow, 3+1. Gimana tuh Pak? Bagaimana kita bisa, yang pertama, temukan masalah. Yang kedua, selesaikan masalah. Jadi nyari masalah dulu terus kita selesaikan. Nah, yang ketiga itu lakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nah, +1-nya apa? Back to basic. Nah, jadi yang pertama saya mau terangkan. Apa yang disebut temukan masalah? Saya pikir dengan seluruh lembaga pemasyarakatan yang jumlah overcrowded, saya bisa pastikan pasti ada masalah. Nah, itulah makanya di dalam rangka itu nanti bulan suci Ramadan ini saya sudah melakukan
koordinasi dengan seluruh pejabat kita akan melakukan safari Ramadan. Ya. Di dalam safari Ramadan ini nanti juga saya akan membawa tim untuk melihat seluruh tempat-tempat yang kita akan kunjungi itu tentang kita mau menemukan masalah. Wow. Ya. Apa sih setelah kita lihat misalnya nanti, setelah safari tersebut. ya kita lihat pasti ada masalah. Jadi kita harus temukan masalah itu. Nah, setelah kita temukan masalah, bagaimana menyelesaikannya? Ya. Harus kita selesaikan supaya itu tidak menjadi sebuah masalah yang satu ketika meledak kita tidak paham. Lakukan koordinasi di dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Jadi bagaimana para warga binaan yang ada di dalam itu kita bisa temukan masalah itu untuk tidak terjadi lagi masalah. Ini adalah sebuah pekerjaan yang harus kontinu dilakukan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh KUPT 3+1 itu untuk menjadi sebuah momen yang harus tetap kita ingat. Jangan pernah lupa begitu matahari terbit, 3+1 itu harus tetap ada di dalam pikiran seorang top leader. Nah, yang satu lagi +1 tadi apa? Back to basic. Back to basic. Nah, bagaimana fungsi pemasarakatan itu? Bahwa kita di sana mengembalikan masyarakat yang melanggar hukum yang masuk ke lapas untuk bisa diterima di masyarakat. Berarti kita harus mempersiapkan warga binaan itu. Ya. Bahwa kita akan mempersiapkan manusia dengan segala yang dibutuhkan nanti di luar. Jadi proses pelayanan terhadap warga binaan itu, kita jangan salah, itu kan warga negara Indonesia. Ya. Bagian dari kita. Apa yang harus kita isi sebelum dia kembali ke publik? Itu yang saya sebutkan tadi dengan berbagai macam keahlian. Baik. Nah, jadi back to basic dalam pengertian tadi, bagaimana warga negara itu akan kembali ke masyarakat, kita juga harus mengisi dia karena kita yakin dia masuk ke dalam itu adalah bagian daripada kemiskinan tanda petik. Sumber daya manusia di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, itu kan semua terakumulasi. Ya. Nah, sampai itu di lapas ini harus bisa kita assessment. Apa yang menjadi sebuah kelemahan daripada seorang warga binaan pemasyarakatan? Baik. Ini harus kita isi. Ya. Jadi kita tidak lagi seperti dulu, suka dia atau tidak suka kita arahkan kepada pola pembinaan ini. Tidak begitu lagi. Semuanya harus dilakukan melalui assessment. Dengan dilakukannya assessment, kita berharap terapi yang kita akan berikan itu bisa tepat guna. Dan mungkin sesuai sasaran ya Pak? Oh ya, karena kita kan sudah berdiskusi. Ya, baik. Melakukan sebuah diskusi intens kepada yang bersangkutan itu tugas daripada kita waktu melakukan assessment tadi. Jadi kita berharap bahwa apa yang sudah kita hasilkan dari sebuah assessment itu adalah bagian sebuah panduan atau kompas di dalam kita mau melakukan pelayanan terhadap warga binaan itu. Oke, itu baik Pak Liberty. Nah, ini benar sangat seru sekali ternyata kalau kita lihat kehidupan di dunia lapas bersama dengan warga binaan. Tapi mungkin Pak Liberty Kinan juga mau bahas sedikit mengenai mungkin masalah yang biasanya dihadapi. Kinan sangat senang sekali tadi dengan 4 poin yang Anda sampaikan. Dengan menemukan masalah terus kita mencari solusinya. Nah, ini saya mau bertanya mengenai masalah mungkin Pak Liberty. Biasanya masalah yang paling sering dihadapi oleh teman-teman di lapas itu dalam mungkin pola pembinaan itu biasanya seperti apa Pak? Baik. Masalah-masalah yang ada di lapas itu sangat dinamis. Baik. Saya ambil aja satu sampel ya. Boleh, satu sampel. Semasa pandemi COVID-19. Ya. Ini praktis kita betul-betul lockdown. Ya. Tidak ada orang yang boleh besuk siapapun itu. Ya. Kita di lapas itu hanya bisa yang masuk keluar itu hanya pegawai. Iya, sangat ketat juga. Oh, sangat ketat. Karena memang kita bagaimana bisa mencoba
membuat sebuah benteng yang kuat untuk COVID itu tidak masuk ke dalam. Ya. Karena kalau di dalam itu, kalau dikatakan social distancing, sangat tidak mungkin karena terjadi overcrowded. Betul. Nah justru itu, ya apapun kata publik, kita lebih fokus bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Baik. Nah akibatnya apa? 2 tahun persis kita tidak ya. lockdown itu, kerinduan kepada keluarga itu pasti tinggi. Suka atau tidak suka pasti tinggi. Bagaimana cara kita bisa mengatasi untuk itu tidak menjadi sebuah problem yang besar di dalam? Beberapa terobosan itu sudah dilakukan oleh para petugas kita di lapangan. Misalnya Pak, menyiapkan sarana video call. Oke. Bagaimana video call itu menjadi sebuah alternatif, salah satu alternatif ya, untuk setiap keluarga itu bisa melakukan video call, ya. Difasilitasi oleh kantor. Bertemu Ya. sekalipun virtual ya Pak? Sekalipun virtual ya. Jadi ini minimal mungkin ya sekitar 25%. Tingkat kejenuhan, tingkat emosinya bisa sedikit berkurang dengan adanya virtual atau video call seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan itu 15-20 menit melakukan video call tersebut. Nah yang kedua, kita juga membuka layanan kunjungan itu, tetapi juga tidak bertemu fisik. Aduh, gimana tuh? Jadi misalnya, nah, kalau di hotel itu kan ada phone room to room ya. Nah jadi misalnya yang besuk di sana dibatasi kaca, pakai telepon dari sana, dengar sini juga pakai telepon. Berarti ada batasan kaca, tapi bisa melihat. Bisa melihat, tapi tidak bisa bersentuhan. Waduh. Nah, secara fisik. Iya. Tapi emosional nyampe ya. Oh nyampe. Nah ini adalah bagian bagaimana kita bisa menemukan masalah dan mengatasi masalah. Wow. Iya kan? Iya betul-betul. Nah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder agar misalnya peralatan-peralatan yang kita pakai itu kan kalau kita beli kan cukup mahal juga. Nah kita bisa dapatkan itu dari CSR, dari beberapa perusahaan besar ya, dari perbankan. Nah itu adalah bagian bagaimana kita menemukan masalah, menyelesaikan masalah, dan koordinasi. Itu adalah bagian yang penting yang menurut kami 2 tahun praktis ini sepertinya masalah itu bisa ditangani. Malah sudah ada solusinya yang disiapkan ya Pak? Sudah. Dan itu yang dikatakan sesulit apapun kita dipaksa untuk berinovasi dalam mengatasi masalah yang muncul. Temukan masalah, atasi. Baik. Itu pasti masalah. Yang biasanya dulu mungkin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu ditemui keluarga. Semenjak ada COVID berhenti total. Ini kan jadi masalah. Betul. Nah kita temukanlah cara itu sehingga secara umum lapas di seluruh Indonesia itu walaupun dengan pandemi COVID-19 relatif lebih kondusif. Ya, bisa teratasi lah. Iya. Karena ada masalah, kita temukan jalannya. Kalau ada muda bilang paling berarti itu win-win solution. Ya, bagian dari win-win solution yang kita Karena lakukan. Akhirnya sekalipun 2 tahun mungkin menjadi masalah, itu ada solusi juga yang ditawarkan. Oke, baik Pak Liberty, kita akan kembali di segmen berikutnya. Tadi Tribuners kita sudah mendengar banyak juga mengenai program dan mungkin aktivitas ya dari teman-teman warga binaan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bahkan kita juga sempat flashback sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapas ke bulan suci Ramadan dan juga pada 2 tahun yang lalu. Untuk itu selesai jeda berikut kita akan kembali menggali, pastinya masih bersama Pak Liberty. Selesai jeda berikut.
Iya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Ngopi, Ngobrol Spesial. Dan tentunya kita juga masih bersama narasumber kita pada hari ini, masih bersama Pak Liberty. Dan kita akan melanjutkan segmen kedua ini. Nah, kita juga masih agak kepo ya, bukan agak kepo lagi, tapi memang masih ingin tahu banyak hal mengenai sebenarnya teman-teman binaan dan juga aktivitas dari teman-teman binaan, serta mungkin nanti kita akan tanya juga nih sebenarnya bagaimana progres ataupun juga target dari Kemenkumham terutama untuk itu. Baik, saya akan kembali menyapa narasumber saya yang masih bersama kita di studio Tribun Timur. Halo Pak Liberty, masih bersemangat? Masih Tetap semangat ya? Tetap semangat, karena rekan Tribuners juga kan masih banyak yang melihat. Iya, masih setia menyaksikan kita ini Pak. Terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Nah Pak Liberty, nanti di segmen awal tadi kita sudah membahas banyak juga sebenarnya tentang teman-teman di di warga binaan, di lapas, bahkan mungkin fasilitas dan pola pengembangan yang ditawarkan. Nah, kita mau sedikit tahu nih Pak, jika memang diperbolehkan, tapi sebenarnya teman-teman mau tahu juga ya sebenarnya sosok di balik Pak Liberty ini. Kalau kita lihat memang Pak Liberty ini setelah mungkin mendapatkan penugasan di Sulawesi Selatan, ini sebelumnya sepak terjangnya pernah di mana saja Pak? Baik, terima kasih dan rekan-rekan Tribuners bahwa saya memulai karir saya tahun 1991 di Medan. Oke, aduh, Kinan belum lahir tuh Pak. Iya, 91. Setelah itu saya pindah ke daerah Riau. Oke. Dari Riau saya kembali lagi ke Sumatera Utara di Binjai, di salah satu kabupaten kota. Dari Binjai saya pindah lagi ke salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara juga, di Siantar. Dari situ saya kembali lagi ke kantor saya yang pertama di Lapas Kelas 1 Medan. Nah, setelah saya kembali ke Lapas Kelas 1 Medan, 2009 saya mendapat tugas baru menjadi Kalapas di Papua, di Timika. Wow, cukup jauh juga. Ya, dari Medan saya langsung terbang ke Papua di Timika, di sana menjadi Kalapas. Setelah dari Timika, saya pindah lagi ke ibu kota provinsi Papua di Jayapura, sebagai Kalapas juga. Dari Papua saya pindah jadi Kalapas lagi ke Ambon. Wow, ya. Ambon lagi. Dari Ambon saya hijrah lagi jadi Kalapas ke Purwokerto. Keliling Indonesia ya. Dari Purwokerto saya pindah lagi, walau masih sesama di Jawa Tengah, ke Nusa Kambangan. Saya pernah menjadi Kalapas kelas 1 Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan saya pindah lagi menjadi yang biasanya mengurusi lapas secara lapas sendiri. Saya mutasi ke Nusa Tenggara Barat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan. Jadi sudah bertanggung jawab untuk lapas-lapas satu provinsi. Jadi sudah ada peningkatan dari sudut tugasnya. Dari sudut tugas. Nah, setelah saya dari Nusa Tenggara Barat, saya pindah lagi ke Nusa Tenggara Timur. Di dalam jabatan yang sama, Kadipas. Tapi seru ya Pak, keliling Indonesia. Oh ya, sangat seru. Banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Dari Nusa Tenggara Timur, saya dipercaya untuk menjadi Kakanwil pertama di Bengkulu. Di Bengkulu, begitu di Bengkulu, saya dipindah lagi jadi Kakanwil di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara saya jadi Kakanwil, saya dipindahkan lagi ke pusat jadi Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, pindah ke situ di pusat. Dari Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, saya kembali lagi ke daerah menjadi Kakanwil di Provinsi Jawa Barat. Dari Jawa Barat, saya hijrah lagi jadi Kakanwil DKI Jakarta. Dari Kanwil DKI Jakarta, saya kembali lagi ke kantor pusat sebagai Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 1 tahun di sana, sekarang kembali lagi mau menjadi memimpin Sulawesi Selatan. Itulah perjalanan tugas saya. Sangat, kalau kita lihat ini sudah kayak tur Indonesia ya Pak. Ya.
sedikit lagi nih kayaknya hampir semua provinsi. Mungkin Pak Liberty memang sudah apa ya, menjalankan setiap tugasnya di berbagai provinsi dengan divisi yang dari satu divisi ke divisi yang lain dan beberapa kali menjadi Kakanwil. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik juga, Pak. Ya. Pak Liberty. Setelah melihat mungkin sepak terjang Anda dan sekarang dipercayakan di Sulawesi Selatan. Anda tadi mengatakan di awal ini juga cukup dinamis dengan mobilitas warga yang cukup padat. Kalau kita lihat 11-12 juga dengan Jakarta. Ya. Oke, baik. Nah, sampai saat ini untuk Pak Liberty mungkin melihat Kota Makassar, khususnya mungkin Sulawesi Selatan, progres kedepannya seperti apa, Pak? Saya pikir Sulawesi Selatan harus banyak yang harus kita lakukan karena memang Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia Tengah dan Timur. Iya. Lah kita punya target itu bagaimana Sulawesi Selatan bisa setara dengan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera. Itu target kita. Baik. Dalam segala aspek. Kalau kita bisa melihat dari sudut Kementerian Hukum dan HAM-nya, baik itu dari sudut pelayanan hukum, ya, baik itu dari sudut katakan pengawasan orang asing, baik itu dari sudut katakan dulu pembinaan warga binaan pemasyarakatan, Iya. baik itu dari sudut hak kekayaan intelektual, baik itu dari sudut katakan hak asasi manusianya, baik itu keterlibatan kita misalnya di dalam bagaimana membantu Pemda di dalam membuat peraturan perundang-undangannya, perdanya, dan kita juga harus bisa melihat dari penelitian hukumnya. Ini adalah bagian yang harus kita targetkan di selama di tahun ini dan sepanjang saya di sini ada yang harus kita capai itu sesuai dengan TUS yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Bagaimanapun di dalam setiap 6 bulan kita dievaluasi sudah sampai sejauh mana kinerja yang sudah ditentukan oleh pimpinan Pak Menteri. Betul. Kita bisa lakukan di daerah. Kita yakin target-target yang sudah ditentukan Pak Menteri dan Pak Sekjen, kita yakin dengan tim yang ada sekarang dibantu oleh para kepala divisi, saya optimis ini bisa akan kita realisasikan. Saya pikir itu targetnya. Berarti dengan target yang tadi Pak Liberty sampaikan sudah ada optimisme nih yang dibangun dengan banyaknya juga mungkin stakeholder dan kolaborasi yang dilakukan. Ya. Sehingga Sulawesi Selatan di bawah mungkin selama Pak Liberty menjadi Kakanwil itu bisa menyamai provinsi-provinsi yang lain pastinya. Ya. Baik Pak Liberty, nah sebelum kita mengakhiri Pak Liberty perjumpaan kita di ngobrol virtual hari ini bersama dengan Kakanwil Kemenkumham, Kinan juga mau minta satu nih Pak sebelum Kinan tutup, itu memberikan closing statement kepada seluruh warga Sulawesi Selatan, khususnya mungkin Kota Makassar yang pada hari ini menyaksikan kita dan juga pemirsa Tribuners. Apa sih Pak mungkin harapan atau mungkin imbauan Pak Liberty kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya mungkin warga binaan di bulan suci Ramadan? Silahkan Pak. Baik. Sebagai closing statement, kehadiran kami adalah bagian daripada membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, CQ Kanwil Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana kehadiran kami bisa membantu pemerintah daerah di dalam mengurusin hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami concern untuk melakukan tugas itu di dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah. Sebagai closing statement, kami hadir untuk melayani masyarakat Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi Selatan. Wow, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Liberty Sitinjak atas hari ini, ilmu dan juga mungkin edukasi yang diberikan kepada kita semua, bahkan mungkin program-program yang nantinya akan direalisasikan. Doa Kinan Pak, mungkin mewakili seluruh warga Sulawesi Selatan juga pastinya berharap di bawah kepemimpinan Pak Liberty Sitinjak selaku Kakanwil Kemenkumham nanti bisa berjalan dengan baik semuanya, juga program-programnya bisa direalisasikan dengan baik dan Amin.
Sulawesi Selatan bisa Amin. menjadi kota yang sesuai dengan optimisme Bapak di awal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Liberty Terima kasih Sitinjak sudah dan Tribuners ya, juga terima kasih sudah datang di Tribun Timur berbagi kasih. bersama kami. Bahkan mungkin hari ini kita ngobrolnya tidak terlalu banyak, tapi semoga kita bertemu lagi ya Pak di ruang-ruang diskusi lainnya. Baik, terima Dan kasih. semoga juga Pak Liberty selalu dalam keadaan sehat. Amin, walafiat. amin, Amin ya terima Rabbal kasih. Alamin. Terima kasih. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita pada ngobrol virtual di sore hari ini bersama Pak Liberty Sitinjak selaku Kakanwil Kemenhub, di mana juga beliau hari ini telah menyampaikan banyak hal kepada kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi edukasi khususnya bagi warga Sulawesi Selatan. Baik, Tribuners, saya mewakili kru yang bekerja dan narasumber pamit. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa setia Tribun Timur. Sampai berjumpa pada episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya selalu menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.